Oke semuanya, jadi pada video ini saya ingin bahas tentang saham Meta yang pada tanggal 8 November 2023 ini tiba-tiba sahamnya disuspend teman-teman nih. Nah ini tuh sebenarnya berita yang cukup mengagetkan para pelaku pasar gitu kan, karena saham Meta ini kan saham yang kalau para scalper gitu kan enak untuk di scalping, karena akhir-akhir ini sahamnya lagi volatil gitu kan, dan tiba-tiba disuspend gitu. Kenapa sih jadi suspend? Jadi teman-teman, dari surat announcement-nya dari Bursa Efek kita bisa lihat di sini bahwa pada 7 November 2023 perihal permohonan suspensi perdagangan saham PT Nusantara Infrastruktur Tbk Meta, Perseroan menyampaikan rencana untuk melakukan go private dan voluntary delisting teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu go private dan voluntary delisting? Jadi voluntary delisting itu perusahaannya itu dia itu ingin sahamnya di delisting secara sukarela teman-teman. Jadi mereka yang memohon kepada Bursa Efek untuk mengdelistingkan sahamnya gitu kan. Nah ini kenapa? Karena mereka pengen melakukan yang namanya go private teman-teman. Jadi mereka dengan menjadi go private itu berarti sahamnya tidak akan menjadi perusahaan terbuka lagi teman-teman, yang berarti mereka akan menjadi perusahaan tertutup gitu kan. Nah itu cukup mengagetkan gitu kan. Cuman dari research yang saya lihat itu nggak ada alasan dari pihak Meta juga belum ngeluarin alasan. Mungkin udah di Bursa Efek udah dikasih alasan, cuman untuk kita kepada investor belum ada informasi gitu kan, bahwa kenapa mereka ingin tiba-tiba go private gitu. Nah jadi kemungkinan besar teman-teman, alasan kenapa mereka akan go private itu akan dibahas pada tanggal 19 Desember 2023 saat ada rapat umum pemegang saham luar biasa teman-teman. Nah jadi begitu gitu kan. Nah cuman apa sih dampaknya kepada investor retail gitu kan? Apa sih kayak kalau misalnya saham ini mau go private, apakah ini dampak yang bagus atau ini dampak yang jelek gitu kan? So far teman-teman, yang saya lihat ini bisa menjadi sentimen bagus. Karena kenapa? Di salah satu peraturan OJK teman-teman, di situ dicatatkan bahwa perusahaan terbuka yang akan mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS gitu kan. Oke. Cuman melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham jadi kurang dari 50. Jadi teman-teman, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang mau go private adalah perusahaan ini itu harus membeli kembali seluruh saham yang beredar di masyarakat gitu teman-teman. Dan ini bisa menjadi dampak positif gitu kan. Karena kenapa teman-teman? Dari yang saya research gitu kan, saham-saham yang contoh saya ambil 2 saham RMBA aja gitu kan, walaupun ada saham yang lebih banyak yang mereka melakukan go private gitu. Tapi kalau misalnya saya tuh dari RMBA, kita bisa lihat nih sahamnya juga suspend dan udah karena mau go private gitu kan. Ini ada beritanya. Nah ini dia, emiten rokok Bantul RMBA targetkan go private rampung tahun ini gitu. Ini pada tanggal 2022. Nah jadi kita bisa lihat Direktur Bantul Dinar Cinta menjelaskan. Oke. Nah sebagaimana diketahui RMBA telah melakukan penawaran tender offer sukarela untuk membeli saham RMBA yang dimiliki pemegang saham publik dengan harga penawaran 1.000 per saham sampai dengan 7 Maret 2022. Jadi teman-teman, untuk membuat kayak biar oke nih, sahamnya mau go private, mereka itu mau nggak mau rata-rata perusahaan yang go private teman-teman, mereka itu harus membeli kembali saham mereka biasanya di harga yang lebih tinggi biar para investor tertarik untuk menjual saham mereka gitu kan. Nah dimana kita sini kita juga bisa lihat dari chart teman-teman, saat saham RMBA itu dia disuspensi, dia itu berada di harga 300. Bayangin teman-teman, dari 300 mau dibeli sama emitennya itu di harga 1.000, dan tuh tinggi banget gitu kan. Tuh mungkin kayak itu berapa ratus persen lebih gitu. Dan ya gimana investor yang gak tertarik untuk jual gitu kan, karena dibelinya juga di harga mahal gitu saham-sahamnya. Nah selain RMBA teman-teman, ada juga saham Turi atau Tunas Redean Tbk teman-teman, yang dimana dia itu juga disuspend dan lagi sehingga saya ini masih ngurus ya. Cuman saya kayaknya udah beli saham-sahamnya dari masyarakat. Cuman ini juga disuspend karena dia pengen melakukan yang namanya go private teman-teman. Nah dimana ada beritanya juga di sini. Nah yang ini
Ini alasan Nasridian mau delisting sukarela dari bursa gitu kan. Nah, saya akan bahas ke bagian itu dulu teman-teman, ke bagian apa nih? Nih, perkiraan harga pembelian kembali saham yang ditetapkan oleh perseroan adalah sekitar 1.700 perak per lembar saham. Itu yang pasti di harga di atas harga perdagangan saham gitu teman-teman, dimana kita dari chart terakhir diperdagangkan sahamnya itu berada di angka 1.560 gitu kan, di angka 1.560, dan perusahaannya itu berani membeli di harga yang lebih tinggi gitu kan, ya gimana nggak tertarik gitu. Nah, yang saya lihat teman-teman, karena kita belum dikasih tahu nih kenapa tiba-tiba saham Meta mau melakukan go private. Jadi untuk for now saya cuma meraba-raba gitu kan, kenapa saham Meta ini mau go private. Berdasarkan dua saham tadi yang saya sebutkan gitu kan, kenapa mereka go private. Nah, di sini untuk saham RMBA kita bisa lihat di sini alasan mereka pengen melakukan go private itu karena di sini. Jadi proses tersebut dilakukan dengan pertimbangan relatif kecilnya jumlah saham yang dimiliki oleh publik, yakni kurang dari 7,52%. Jadi teman-teman, kita juga bisa lihat bahwa pemegang saham yang mereka pikir nih bahwa pemegang sahamnya kan nggak banyak gitu kan, cuma 7,25%. Ya, itu bisa jadi pertimbangan mereka. Dan juga kita bisa lihat nih di sini saham RMBA juga kita bisa lihat sini perdagangannya tidak liquid sahamnya teman-teman. Jadi kayak for what gitu mereka ada di pasar saham gitu kan, kalau misalnya harga saham mereka nggak akan fluktuatif or even bisa naik lebih tinggi gitu kan. Nah, dan alhasil mereka juga pikir kan kayaknya dari kondisi keuangan kita nggak butuh deh kalau nggak butuh pendanaan lagi dari pasar modal gitu kan. Alhasil mereka memutuskan untuk melakukan go private nih gitu. RMB tidak melakukan penggalangan dana capital raising dari pasar modal dan tidak ada rencana untuk melakukannya pada masa depan gitu kan. Alhasil mereka juga pikir kayak for what gitu mereka ada di pasar saham gitu kan, sahamnya diperdagangkan, cuman mereka juga nggak ada kebutuhan di pasar saham gitu. Jadi ya lebih baik delisting aja. Sama juga nih alasannya, sama juga kayak pada Tunas Redean teman-teman. Sahamnya ini dia itu juga melakukan voluntary delisting gitu kan. Dan ya alasannya juga sama, kurang lebih sama kayak RMBA. Nih. Mobil, perkiraan harga, dagangan. Nah, di sini. Corporate Secretary Turi Dewi Yunita mengatakan ada 3 alasan perseroan dalam melakukan delisting. Pertama, saham perseroan tidak aktif diperdagangkan di bursa efek, dan kita bisa lihat juga di chartnya gitu kan, Turi ini dia itu sahamnya nggak liquid gitu kan, nggak aktif diperdagangkan juga. Habis itu kita juga bisa lihat di sini, kedua, tidak terdapatnya kebutuhan khusus untuk penggalangan dana dari publik, dan ketiga, jumlah pemegang saham publik yang sangat minimal gitu kan. Jadi rata-rata perusahaan yang go private ini mereka itu mikir bahwa ya untuk apa juga kita di pasar saham gitu kan, kalau misalnya kita juga nggak ada fungsi, kita juga nggak ada kebutuhan penting di pasar modal. Nah, ini juga dibuktikan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Ada SCBD, habis itu ada juga yang legendaris teman-teman yang kita tahu, Aqua, di mana dia itu saat go private dia itu berani membeli harga sahamnya dari para investor di angka 500.000 per lembar saham teman-teman. Itu kan nominal yang sangat tinggi gitu kan, apalagi pas itu sahamnya kalau saya nggak salah di harga 200.000 gitu kan. Dan tapi tetap itu harga yang sangat tinggi gitu kan. Aqua itu dan mungkin itu menjadi salah satu transaksi buyback saham melalui tender offer yang paling besar gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi untuk Meta ini yang mau go private, sebenarnya kalau kita bisa lihat itu memberi dampak yang positif, apalagi bagi investor retail gitu kan. Karena kenapa itu menjadi peluang para investor retail untuk menjual harga sahamnya di harga yang jauh lebih tinggi dari harga perdagangan saham sekarang, teman-teman. Jadi begitu. Dia ini bisa menjadi dampak positif. Tapi untuk para trader yang mungkin hanya memanfaatkan momentum sesaat gitu kan, ini akan menjadi berita yang mungkin tidak mengenakan. Karena kenapa? Apalagi yang mungkin ada yang lagi all in di saham Meta gitu kan, itu bisa aja nggak mengenakan. Kenapa?
bisa aja dana mereka mereka nggak bisa bertransaksi saham Meta, nggak bisa jual, nggak bisa beli, dan alhasil mereka harus tunggu sampai informasi lebih lanjut dari perusahaan Meta, teman-teman. Jadi ya begitulah, ini bisa menjadi dampak positif bagi para investor retail. Nah, oke teman, dari vokal ini semoga teman-teman tuh bisa terhibur atau bahkan belajar sesuatu dari video ini teman. Oke teman, terus aja salam cuan.